Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur panjang, nikmat sehat, lebih-lebih lagi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, di mana Allah memiliki sifat Ar-Rahman, memberikan rahmat kepada siapa saja, baik yang beriman maupun yang kafir. Juga Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yaitu memberikan rahmat kepada orang-orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu dari orang-orang yang berilmu, beriman, beramal soleh dan bertakwa. Mugi-mugi kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bukan hanya mendapatkan nikmat yang umum, namun juga kita mendapatkan nikmat-nikmat yang khusus, yang istimewa, yaitu mendapatkan nikmat iman dan Islam, dan kita senantiasa diberikan istiqomah dan terus ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang juga punya syafaat yang besar, syafaatul uzma pada hari kiamat, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk di antara umat yang terus bisa mengikuti petunjuk beliau, juga mengikuti teladan-teladan baik yang ada di generasi terbaik beliau, yaitu generasi para salaf di antara para sahabat. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah beliau dengan baik, baik di dalam rumah kita, baik juga dengan orang tua kita dengan berbakti, begitu pula dengan mengamalkan amal-amal soleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Dan Allah menetapkan, Allah memerintahkan, Rabbmu memerintahkan supaya sembahlah Allah semata dan berbuat baiklah kepada orang tua. Juga di ayat yang lebih panjang dari itu lagi, surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatsu ummuhu kurha wa waladathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra
hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi menyebutkan, dan kami telah wasiatkan kepada kalian manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan juga telah melahirkannya dalam keadaan susah dan telah mengandungnya sampai nanti disapih selama 30 bulan, 2 tahun plus 6 bulan, hatta idza balagha, sampai ia mencapai usia asyuddah, usia dewasa, dan juga dia telah mencapai usia 40 tahun. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah kurniakan kepadaku an ashkura, supaya rajin bersyukur, bi ni'matika, ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan beramal yang soleh, yaitu amal soleh yang tardha, yang engkau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunan-keturunanku, ini tubtu ilaik, sungguh aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Juga sifat para nabi dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dia sangat-sangat berbakti kepada ibunya Maryam. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyah. Sifat Nabi Isa alaihissalam, dia adalah anak yang berbakti, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa lam yakun jabbaron asiyah, dan dia tidaklah anak yang durhaka, dan juga dia bukan orang-orang yang sombong, bukan orang yang sombong lagi durhaka. Dan juga kalau kita lihat, selain ayat-ayat yang umum tadi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh sahabat, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jawab, as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya, salat tepat waktu. Sumai, beliau ditanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Qala sumai, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya saya bertanya lagi, ya apalagi wahai Rasulullah, tentu Rasulullah SAW itu akan nambah lagi. Ayat tadi menunjukkan ada perintah berbakti pada orang tua. Hadis tadi juga menunjukkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah amalan bakti kepada orang tua. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Para ulama sebutkan ada bentuknya. Yang pertama, manut pada perintah mereka semuanya. Selama itu dalam kebaikan, kita turuti. Selama itu bukan maksiat, tetap ditaati. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu bukan dalam maksiat. Yang namanya ketaatan tentu saja dalam perkara yang ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan saja. Juga dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW itu katakan, ati abaka madama hayyan wala ta'sihi. Taatilah bapakmu selama dia itu masih hidup, dan tidak boleh durhaka kepadanya. Dan tidak boleh durhaka kepadanya. Berarti pertama adalah nuruti apa kata orang tua. Apapun yang dikatakan kita turuti. Selama itu adalah kebaikan, selama bukan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, selama itu bukan dinilai maksiat, maka tetap kita taati. Kemudian yang kedua, mendahulukan perintah mereka daripada perkara sunnah. Ada yang sholat sunnah,
dipanggil sama orang tuanya langsung, bapaknya atau ibunya, maka dia mesti batalkan sholat. Karena panggilan orang tua lebih wajib daripada mengerjakan sholat sunnah. Beda halnya kalau dia itu menjalankan ibadah wajib. Namun kalau yang dijalankan itu adalah ibadah sunnah, maka dia boleh batalkan. Kemudian yang ketiga, anak yang dikatakan berbakti itu adalah anak yang punya akhlak yang baik pada orang tua, tidak bentak-bentak, tidak terlalu memaksa keinginan, tidak terlalu maksa untuk beli ini, beli itu. Orang tua nggak mampu, nggak boleh dipaksa. Tanda akhlaknya itu baik, dia lihat keadaan orang tua itu bagaimana, ngomongnya juga diatur, cara dia meminta juga diatur. Dia tahu orang tuanya dalam kehidupan pas-pasan, ya nggak suruh untuk beli motor-motor larang, tidak suruh untuk beli barang-barang istimewa yang orang tuanya nggak sanggup, yang cuma golek utangan dan golek utangan. Maka anak yang berbakti akhlaknya depan orang tua baik, tidak banyak memaksa. Selama orang tua mampu, ya sudah, seperti itu yang nanti dia diberi, ya sudah, dia terima apa adanya. Anak yang baik juga adalah anak yang punya akhlak yang baik dan punya sifat nerimo. Kemudian bentuk berbuat baik lagi adalah selain dengan orang tuanya, dia buat baik juga dengan kolega-koleganya, yaitu orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna abarral birri silatul walidi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seorang yang menyambung hubungan dengan kolega ayahnya. Ada yang punya teman baik dengan bapaknya, dia buat baik dengan teman-teman bapaknya tadi, maka itu sudah dianggap berbuat baik kepada orang tuanya. Lalu yang terakhir, kalau orang tua telah meninggal dunia, maka anak tetap juga punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Apa saja bentuknya? Para jamaah sudah punya buku 50 doa mengatasi problem hidup yang jadi pelajaran di pesantren. Di situ kalau sebut banyak sekali amalan-amalan yang bisa diberikan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Satu, bentuknya adalah mendoakan orang tua. Didoakan terus. Dua, banyak minta ampun untuk dosa-dosa orang tua. Mugi-mugi dosa-dosanya itu diampuni. Kemudian yang ketiga, kalau orang tua punya janji, janjinya dipenuhi. Kemudian yang keempat, jalin hubungan silaturahim dengan orang-orang dekat, yaitu sedulur-sedulur, atau kerabat-kerabat. Kemudian yang kelima, memuliakan teman dekat orang tua. Seperti hadis dari Ibnu Umar riwayat Muslim tadi yang kula sebut. Terus yang keenam, bersedekah atas nama orang tua, karena sedekah dari anak apalagi kepada orang tuanya, diatasnamakan orang tua, maka itu akan nyampai kepada orang tuanya. Maka bisa dengan berdoa, bisa dengan memintakan ampun, bisa dengan memenuhi janji, bisa dengan jalin hubungan silaturahim dengan sedulur-sedulurnya, bisa dengan jalin hubungan baik dengan temannya, teman dari orang tua, sampai bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Mugi-mugi ketika orang tua itu masih ada, kita diberikan taufik dan hidayah untuk terus bisa berbakti kepada orang tua kita, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat durhaka kepada orang tua, dan mugi-mugi kita terus dapat memberikan amal-amal soleh jika mereka telah tiada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuru, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi asyran. Wa qala Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها واتمها علينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة